Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa nahnu al-hadith kitab wa hadith Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa kullu muhdathatin wa kullu bid'atin dalalah wa sadri wa yassir li amri wa man qawli عليم افتح له وعافيه بكرامك يا اكرم الاكرم سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف والانسان ولننفعنا به وذكر الاتهام سوره المثل مكيه ayat berhamsa. Dan sekarang masuk pada surah Al-Madad, termasuk surah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 5 ayat. Ini surah yang ke-111 dalam mushaf Ismail. Baik, ada surah tentang surah Suratul Madad Makkiyah. Surah Al-Madad itu surah Makkiyah. Kata-kata itu yang dibuat itu buat tali yang dari kamu tapi dibuat apa? Buat tali kemasan. Ya. Kalau sekarang sulit mencari seperti itu, orang-orang dahulu juga kayak pakai dadu, ya. Dadu kan ada apa? Kumpulan serang kelapa, kemudian apa? Sambung jadi apa? Jadi tali. Atau yang tukang suka memakai buat ikat itu yang berwarna hitam itu serabut apa? Dari serabut pohon Arab ya, yang berwarna itu serabut itu itu disebut masak. Dunia masak ketika sudah dijadikan tali ya, kalau sebelumnya lip ya, lip itu artinya serabut. Tapi kalau sudah dipintal tali namanya apa? Al-Masad. Surah ini waktu sama surat Al-Dahab. Surah ini juga dinamakan surah Al-Lahab. Ya. Kenapa surah Al-Lahab? Nanti karena ada kata-kata Al-Lahab. Tabat syada Abi Lahab. Ini bukan surah Al-Lahab. Wa surah Tabat. Dan juga kadang-kadang disebut dengan surah Tabat. Karena ada kata-kata Tabat. Kata-kata Tabat maka dinamakan juga surah Tabat. Kita kemarin yang surah Al-Ikhlas kita juga suka menyebut apa? Surah Qul-Hu. Qul huwallahu ahad. Kita nyebutnya apa? Qul-Hu. Kita baca Qul-Hu. Jadi ada panjang Qul huwallahu ahad kita nyebut apa? Surah Qul-Hu. Baca Qul-Hu. Pasti dia baca apa? Qul huwallahu ahad. Surah ini waqad tahaddatsan an halaki Abi Lahab an billahi wa rasulihi sallallahu alaihi. Surah ini berbicara tentang halaki Abi Lahab, tentang binasanya Abi Lahab. Anu billahi wa rasulihi. Abi Lahab itu musuhnya Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alladzi kana syadidal a'da'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abi Lahab itu orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut adubillah, orang yang sangat memusuhi Rasul. Nah, saking
memusuhi, saking bencinya, saking tidak sukanya dengan Rasulullah, yatruku syughlahu wa yattabi'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufsida alaihi da'watahu wa yasudda an-nasa 'anil imani. Saking bencinya, saking tidak sukanya kepada Rasulullah, berarti siapa itu Rasulullah, siapa itu Muhammad, nasabahnya keponakan sendiri. Itu yatruku syughlahu, dia meninggalkan kesibukannya, meninggalkan segala bentuk aktivitas kesehariannya. Apakah itu dagang, usaha segala macam, dia tinggalkan semuanya. Ngapain? Wayattabi'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngikutin Rasul, meninggalkan segala kesibukan dia sebagai orang kaya, juga sebagai orang yang terhormat, banyaklah kerjaan. Tapi kerjaan itu semua ditinggalkan, ikutin Rasulullah. Ngapain? Yufsida alaihi da'wah, untuk merusak dakwahnya Rasulullah. Jadi ingat, ini juga jadi perhatian. Ini surah ini sudah mengajarkan kita sejak zaman Rasulullah. Orang yang mengikuti Rasulullah itu bukan semuanya orang yang mau beriman, bukan semuanya orang yang setia pada Rasulullah SAW. Ternyata yang ngikutin Rasul ada apa? Ada orang yang apa? Justru membenci. Maka wajar kalau ada ulama, ada kiai sedang ceramah di atas panggung, pendengarnya banyak, ratusan orang atau ribuan orang, tiba-tiba ada yang muncul bawa pisau nusuk. Ada yang itu ya. Zaman sekarang ada itu ya. Jadi ternyata tuh yang dengerin, yang ngikutin nggak semuanya apa? Nggak semuanya mengikut itu. Ya. Ada juga yang memang bukan mengikutin dalam pengertian mau dengerin dakwahnya, mau dengerin pengajiannya, mau dengerin aja, enggak. Ternyata memang apa? Ada menyimpan dendam kebencian dan niat tersembunyi. Naik panggung bawa pisau, siap-siap betul ya. Bawa pisau lalu apa? Mengucapkan alhamdulillah Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ternyata zaman Rasulullah pun ada. Jadi itu yang namanya kayak macam itu bukan zaman sekarang, zaman Rasulullah sudah ada. Nggak tanggung-tanggung, pamannya sendiri meninggalkan kesibukannya, ikutin kemana Rasulullah pergi. Buat ngapain? Liyufsida da'watahu, untuk merusak dakwahnya Rasulullah. Jadi bukan untuk ikutin apa? Ikutin ajaran kan, untuk sengaja di mana ada Rasul lagi berdakwah apa ini? Acak-acak. Nah, ternyata kita bisa paham sekarang. Ya, ketika ada orang yang selalu ngikutin, ya dengerin, ternyata nggak semuanya bermaksud baik, nggak semuanya ingin mendengarkan pelajaran. Ternyata apa? Simpan dendam. Ya, ini adalah. Nah, Abu Lahab macam modern itu main marah. Itu apa? Abu Lahab modern. Sama dengan kalau orang udah bawa pisau berarti apa? Sudah siap kan dari apa? Dari awal kan? Berarti kan dia meninggalkan kesibukannya. Apa tuh ya? Mungkin kerjaan yang ada dia ngojek kali ikut nggak juga mau dengerin ini. Dan dia dengerinnya bukan mau apa? Bukan mau mendengarin tausiahnya, bukan mau mendengarkan ajarannya, ada apa? Ada niat tersembunyi. Abu Lahab dia tinggalkan kesibukannya, ikutin Rasulullah, tapi niatnya untuk merusak, menghalangi, bahkan wa yasuddan nasa 'anil imani, menghalangi manusia untuk beriman pada Rasul. Jadi jangan sampai kalau Nabi menyampaikan dakwah, dia apain? Dia bikin provokasi, jangan percaya itu bohong, itu bohong ini macam itu. Kerjaan siapa? Kerja Abu Lahab. Lalu kenapa orang kok bisa menerima dia? Satu, pertama Abu Lahab itu orang terhormat. Yang kedua dia orang kaya. Yang ketiganya dia adalah paman Rasulullah. Wajar kalau bincang paman ngikutin keponakan. Yang kedua, pelajaran kita ambil di sini ternyata musuh yang paling besar bagi seorang Rasul, saudaranya sendiri. Apa? Pamannya sendiri. Yang melawan, yang menentang pamannya sendiri. Luar biasa. Yang menentang pamannya sendiri. Saudara papa. Nah, maka sekarang waqad
adat suratu fil akhirati binari muqidatin yaslaha wa syibha. Kemudian surah ini mengancam yang berhak nanti di akhirat dengan api yang dinyalakan, yang dilemparkan dan dipanggang di dalam api neraka. Itu ancaman. Sendirian dia tidak. Wa qalat zawjatuhu fi dzalik. Bininya ngikutin juga ternyata. Wah tasakha bilaunin bil azab syadid. Ya baik, dikhususkan lagi. Bininya punya siksa yang khusus untuk dia. Yang lain tidak. Wa huwa ma yakunu hawla 'unuqihi min hablin min lifin yadzibu bihin nar. Jadi khusus dia. Ya apa? Unuknya apa? Di lehernya itu dikalungin dapat tambang yang dari sabut tadi, kemudian apa? Diseret dia dalam api neraka. Dia datang dan kini buat itu sebagai apa? Tambahan dari kesengsaraan. Masuk neraka aja udah nggak enak. Lu di dalam neraka ada apa ya? Diikat lehernya, diseret. Kan masuk neraka udah nggak enak. Masuk dalam api neraka. Tapi di dalam neraka masih ditambahin lagi, jawab ya kan? Ini khusus untuk apa? Untuk istrinya Abi Lahab. Kenapa seperti itu nanti ada ceritanya? Kenapa pakai menggunakan apa? Menggunakan tambang, diseret siksa di dalam api neraka? Karena ada korelasinya nanti dengan perbuatan di dunia. Jadi siksa di akhirat ada hubungannya dengan perbuatan di mana? Di dunia. Jadi siksa di akhirat itu ada hubungan dengan perbuatan. Contoh sederhana. Orang bunuh diri. Ini yang orang bunuh diri dengan cara terjun dari, kalau misalnya kita terjun dari tebing, dari gunung. Sekarang kan enggak, loncat ya Pak, lantai 14, loncat di mana lagi, tower apa, kalau di hadis loncat dari tebing, dia bunuh diri mati. Di akhirat nanti siksaannya itu macam itu, dia naik ke tebing, loncat mati, terus hidup lagi, naik lagi, loncat lagi, mati, hidup, terus begitu. Nggak mati-mati. Naik lagi, jatuh, buang, sakit. Bangkit lagi, naik lagi. Begitu terus-terusan. Kali ini dia tak ada kali dalam. Orang yang bunuh diri dengan cara menghujamkan senjata tajam pisau ke perutnya, dia tunjuk mati. Di akhirat nanti kayak begitu saja. Dia ambil pisau, dia harus terus mati, hidup lagi, tusuk lagi, mati. Begitu aja kerjaannya. Begitu kan? Orang yang minum racun di dunia, di akhirat begitu juga. Minum racun, kelepak-kelepak mati, hidup lagi, minum racun lagi, mati lagi. Begitu terus. Jadi yang namanya bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah atau mengakhiri masalah, justru apa? Menimbulkan masalah baru. Jadi orang yang bunuh diri itu orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Dia kira dengan bunuh diri selesai masalahnya. Nyata apa? Tambah masalah baru. Syukur kalau dia mati. Merepot kenapa? Kalau mati, minum racun, bunuh diri, nggak mati, usahain. Nggak mati, rumah sakit, berobat, buat duit lagi. Ini kenapa? Mati sekali. Bunuh diri, dipotong nadinya atau potong lehernya, nggak mati, selamat, atau rumah sakit, bayar, kan? Di dunia usahain, di akhirat, ramsak loh. Ada mati sekali. Jadi ada apa? Di akhirat itu ada apa? Ada hubungannya dengan perbuatan kita di dunia. Nah, bininya pun begini, bininya Abi Lahab. Jadi di dalam Al-Quran itu, dalam tipe rumah tangga itu banyak macam-macam. Yang pertama ada suaminya soleh, istrinya kufur. Siapa ya? Contohnya apa? Nabi Lut alaihissalam, istrinya apa? Bini istrinya orang baik, bini yang tak benar. Ada lagi bininya yang ada suaminya yang tak benar, bininya baik. Siapa? Asia, istri Fir'aun yang kafir, bini yang benar Pak. Bini yang benar. Ada yang parah ini. Lakinya nggak benar, bini
belahan, lakinya berangkat, bininya ikut-ikut. Tapi yang cakep ada, ya Pak, istrinya suaminya bagus, istrinya juga bagus. Katanya Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi suami cakep, istrinya. Ini contoh yang ini. Lakinya sengsara dan macam ini, bini ikutin sengsara. Lakinya masuk neraka, bininya pun suka masuk neraka. Kan namanya. Kenapa? Karena kadang-kadang menjadi faktor penentu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang apa? Istri itu apa? Mempengaruhi. Istri itu apa? Kadang-kadang mempengaruhi keputusan seorang suami. Maka ada penelitian katanya berapa puluh persen, 80 sekian persen orang yang korupsi di Indonesia katanya itu adalah orang yang dipengaruhi oleh istri, katanya. Kondisi kita, kenapa kondisi kita? Apa yang boleh korupsi? Karena itu sebagian besar mereka itu apa? Dipengaruhi oleh istri. Lalu suaminya nggak mau, tapi apa? Dikompornya apa? Bini, tapi udah takut, tapi bininya ngancam itu, bawel itu. Akhirnya apa korupsi juga? Korupsi itu kalau ketahuan kan jadi korupsi. Nah, jadi ini contoh Abu Lahab ini contoh yang nggak benar. Tapi kenapa diceritakan? Yang namanya cerita dan ini juga realita. Bukan harus dicontoh ketika yang jelek. Yang jelek jangan sampai kita jatuh ke perbuatan seperti itu. Kalau yang bagus kita contoh gitu nih. Kalau yang bagus kita contoh. Kalau yang jelek kita tinggalkan. Jangan sampai kita seperti itu. Gitu. Makanya Pak, ini contohnya Pak. Yang tidak bagus. Yang terakhir, bahwa tantangan terbesar Rasulullah SAW dakwah itu apa? Pertentangan, perlawan dari keluarga. Dari keluarga. Ini yang paling berat. Bapak, ibu bisa sukses, misalnya rajin ke masjid, sukses ya, rajin ngaji, ini baca Quran. Tapi belum tentu anak-anak mengikuti. Bapak, ibu sekarang di masjid nih, ngaji, ulang muka, tanyanya anak bapak di mana? Ayo di mana anaknya? Karena kan dua anak itu mana? Tanya anak lagi di mana? Ketahuan kan? Cakep bapaknya tuh ke masjid dulu, anaknya, nah gitu. Tantangan paling berat. Maka Al-Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Pelihara diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Maka dakwah Rasulullah paling pertama itu buat siapa? Keluarga. Nah, oleh karena itu dalam ilmu tafsir ada namanya ilmu sababul nuzul atau asbabul nuzul atau asbabul nuzul untuk Al-Quran. Kalau hadis namanya sababul nuzul. Untuk Al-Quran ada sebab-sebab turunnya ayat. Nah, surah ini ada sebabnya. Kenapa surah ini turun disebut surah Al-Masad atau surah Al-Lahab atau surah Tabat? Kenapa turun? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Riwayat Ya'rumah bin Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, "Lamma nazalat wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Ketika turun ayat wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluarga-keluarga kamu, kerabat kamu yang terdekat. Jadi tadinya dakwah Rasulullah itu diam-diam. Belum ada perintah dakwah secara apa? Terbuka. Kemudian turun ayat wa anzir 'ashiratakal. Berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Mau nggak mau Rasulullah apa? Berdakwah secara terang-terangan. Sebelumnya tidak. Yang masuk, yang ikut Rasulullah secara diam-diam, ya dekat-dekat saja. Siapa istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Teman karib paling dekat siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sepupunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini dekat-dekat. Belum apa? Belum terbuka.
dan turun ayat, berilah peringatan kepada keluarga kami. Nah, ini artinya mau nggak mau Rasulullah menyampaikan kepada keluarganya yang terdekat. Nah, kata-kata keluarga yang terdekat itu biasanya dalam satu bani. Bani itu kayak kita satu keturunan, misalnya kakeknya siapa gitu. Itu saat nanti ada ketemu di buyut siapa itu bani. Ya kan Rasulullah kayak gitu sekarang bisa satu grup pakai WA gitu kan sampai ke semua. Karena ketika kena itu wasai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Safa. Kemudian Rasulullah apa? Naik ke atas. Ke atas bukit Safa. Naik beliau ke atas bukit Safa. Ngapain? Mana ada Rasul panggil. Ya Bani Fihr, ya Bani Ali, libuturi Quraisy hatta yajtama. Itu semuanya itu apa? Bani-bani ada di Quraisy. Ada Bani Fihr, Bani Ali itu dalam satu apa? Bani besar Quraisy itu semuanya bani-bani dipanggil Rasul. Karena Rasulullah dari suku apa? Quraisy. Itulah yang disebut oleh Rasulullah apa? Asyiratan. Nah, dia naik tetap dipanggil. Wahai bani fulan, bani fulan, kumpul. Ijtama'u. Akhirnya mereka semuanya kumpul. Di mana? Di sekitar bukit Safa. Sudah pernah naik bukit Safa? Hah? Sudah pernah? Sudah ada bukitnya kan? Safa wal Marwadah gitu ya. Kalau bukit Safanya masih apa? Masih ada dia batu ini, batu yang gede itu dilapisi sama kaca lapis atau itu. Kalau bukit Marwahnya apa? Sudah nggak begitu kelihatan, walaupun ada sebetulnya yang masih apa natar. Kalau bukit Safa itu masih gede. Kalau belum dijagain dulu pada sering naik itu. Karena sering naik orang-orang kan nakal main-main kayak belum nggak ada apa aja. Nggak ada syariatnya, ngapain naik batu gitu, nggak ada syariatnya. Kalau berdoa silakan berdoa, tapi bukan naik batu. Berdoanya menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, bukan naik batunya. Bukan nongkrong di batu naik gitu kan. Kita mengharap apa ya? Ditutup hanya kaca saja. Jadi apa? Mengantisipasi supaya apa? Ya mungkin takut celaka. Sama halnya naudzubillah. Sama halnya sekarang itu kalau kita naik ke haram ke lantai keempat itu kan kita nggak bisa mendekati itu. Dulu kan hanya pakai teralis, kita lihat bisa lihat Ka'bah. Sekarang enggak. Apa ya? Dijaga ditutup. Nggak kelihatan gitu. Lantai atas tuh ngelihat Ka'bah nggak kelihatan. Udah dijaga pakai ada tinggi sekitar 2 meter, dijaga itu. Udah gitu antara ini dengan ini ada pembatas. Kayak macam pembatas parator jalan itu, jalan raya itu 6 meter jalan. Nggak bisa kita. Kenapa? Karena pernah terjadi yang terjun dari atas ngapain? Bunuh diri gitu. Nggak tahu dia menjatuh. Sekarang apa? Dijaga. Susahnya itu begitu, jaga manusia itu begitu. Rasulullah naik apa? Ke Safa, angin. Nah, ketika mereka berkumpul, wajara rajula idza lam yastati ay yakhruja akla rasulan liyanzura ma huwa al-qabr. Kalau ada istilahnya ada suku-suku ini yang enggak bisa hadir ketika dipanggil, dia kirim utusan, artinya coba siapa yang ke sana, apa budaknya, apa anaknya, pokoknya harus ada dari bani itu apa yang mewakili apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pas itu belum Rasul disebut apa yang disampaikan Muhammad itu manggil kayak gitu, ada apa, dua kumpul semua. Jadi kalau ada satu bani, satu suku yang kagak apa yang bisa hadir, dia utus orang. Siapa itu? Walaupun itu bukan dari bani dia, pokoknya dia Pak, ada yang bawa informasi apa yang dikatakan. Panjetamat Quraisy wa ja'ahu Abu Lahab. Maka berkumpul orang-orang Quraisy besar-besar dan kumpul juga Abu Lahab. Siapa? Anu paman. Di ayat hadis apa? Di ayat kita akan lihat siapa itu paman Abu Lahab. Wa qalu ma waraka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ya, apa yang di belakang kau? Nah, mau ngomong apa engkau ya Muhammad? Rasul bersabda, "Alaikum law akhbartukum anna khairan bil wadi turidu an taghayyara alaikum akuntum sadaqani." Akuntum sadaqani. Kalau kita tahu kamu ada pasukan berkuda untuk akan datang dari lembah itu akan menyerang kamu percaya nggak sama aku? Ini Rasul menguji
Kalau ada kelompok pasukan kuda yang datang dari wadah lembah, nanti akan datang ke sini, akan menyerang kamu sekalian. Kamu percaya nggak sama aku? Maka nakol orang Quraisy mengatakan, nah, majaraina al-yawma ajarina alaika tadribat. Ya, kami percaya. Kenapa? Karena kami tidak pernah mendapati kamu itu berbohong. Jadi kalau aku kasih tahu nanti ada pasukan berkuda atau satu kelompok berkuda itu datang ke sini akan menyerang kamu sekalian dari lembah di luar, itu nggak kelihatan dia. Kenapa nyebutnya macam itu? Karena kan kalau Makkah itu dia lembah, Makkah itu kan lembah, jadi gunung-gunung. Jadi istilahnya kalau dari arah sini, kalau dikatakan dari sana kelihatan, jadi kalau dari lembah sebelah sana datang mereka, nanti itu nggak kelihatan. Kamu percaya nggak? Artinya kelompok berkudanya ini, pasukannya ini nggak kelihatan. Kalau aku kasih tahu dia akan menyerang, kamu percaya nggak? Kata mereka, oh lu na'am percaya. Kenapa? Kami tidak mendapati kamu itu pernah berdusta. Satu kali pun kami nggak pernah mendapati kamu berdusta yang lewat. Kami percaya. Ini pengujian dulu. Karena memang sejak Rasulullah masih muda sudah digelar ya, ya Rasulullah belum menyampaikan dari sejak muda itu, dan sejak Rasulullah belum jadi Rasul Kaiman itu sudah dipercaya. Kalau kamu ngomong kayak gitu kami percaya. Kenapa? Kamu nggak pernah berdusta, nggak pernah bohong, kami percaya. Nah, karena sudah dijawab kamu akan percaya, maka kemudian Rasul mengatakan, fa inni nadhiru lahu baina yadayhi azab. Kalau itu, fa inni nadhiru, aku ini akan memberikan peringatan kepada kamu bahwa kenapa akan ada azab yang kalau kalian nanti mati akan ada azab. Kalau kalian mau beriman, sedang ngomong seperti itu. Qala Abdullah, jawab tabban laka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada jama'atan. Tabban laka ya. Celaka engkau ya Muhammad. Saya sepanjang hari. Hada jama'atan. Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami capek-capek di siang hari dengerin kamu ngomong, cuma mengatakan bahwa akan ada azab yang turun untuk kami? Cuma untuk begini doang. Kamu kenapa? Karena yang datang ini bukan orang-orang sembarangan, orang-orang Quraisy itu orang-orang. Yang lain mungkin nggak akan jawab. Kenapa? Karena tahu Nabi itu jujur. Tapi yang menjadi pembantah pertama pamannya sendiri. Tabban laka ya Muhammad, yang belakang kau yang Muhammad sepanjang hari. Hari Ramadan, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Nah, ketika dia ngomong begitu, fa anzalallahu tabbat yada abi lahab. Langsung Allah bantah, celaka itu bukan kau yang Muhammad, tabbat yada abi lahab. Bahkan yang celaka itu dua tangannya abi lahab. Kenapa kayaknya? Jadi nggak tabbat, nggak begitu. Tapi apa? Tabbat ya ada abi. Kayak apa? Ya, nggak tabbat Abu Lahab, nggak begitu. Ada satu riwayat, karena ketika Abu Lahab itu sedang mengomel Rasulullah itu pakai tangan sambil apa? Sambil duduk. Jadi Nabi berdiri tangannya sambil, nah ini langsung bahwa itu tabbat yada. Tapi kata-kata yada itu dua tangan bukan berarti tangannya doang itu yang celaka. Ya, bukan tangannya doang gitu. Artinya apa? Seluruh itu hanya mewakili saja. Kalau bahasa ada usul itu apa? Zikrul ba'di wa idatul kull. Nyebutin sebagian tapi dimaksud seluruhnya. Ya, dinyebutin sebagian tapi yang dimaksud apa? Seluruhnya, seluruh badannya, artinya seluruh fisiknya Abu Lahab itu celaka, bukan tangannya doang. Itu
itu kalau ada kaidah-kaidah tersendiri dalam apa memahami teks ayat atau teks dalam hadis itu ada kaidah sendiri. Itu namanya zikrul ba'di wa idatul kul, nyebutin sebagian tapi dimaksud seluruhnya. Kayak kita, ini orang kelihatan batang hidungnya. Ya bukan batang hidungnya doang, maksudnya apa? Kalau kelihatan orangnya gitu kan. Orang kelihatan bakal kita ngomong yang gitu kan, enggak kelihatan batang hidungnya. Bukan begitu maksudnya apa? Kelihatan semua. Kalau itu Pak, nyebutin sebagian yang dimaksud seluruhnya. Ada lagi zikrul kulli wa idatul ba'di, nyebutin seluruhnya tapi yang dimaksud sebagian. Itu tangan masuk ke hidung. Kemudian, kalau mobil pakai apa? Ya tangan kan ya? Mobil pakai tangan. Emang namanya tangan yang mana? Itu tangan. Tapi yang masuk mobil pakai apa? Masuk tangan, masuk hidung kan? Itu namanya nyebutin tangan tapi yang masuk apa? Kelingkingnya itu namanya nyebutin seluruh, yang dimaksud apa? Sebagian, namanya zikrul kulli wa iratul ba'd. Nyebutin seluruhnya tapi maksud bagian doang. Itu tangan masuk mulut, masuk mulut segini kan enggak? Yang maksud apa? Apa jempolnya masuk mulut, apa aja? Kan jari yang masuk. Kalau mobil tangan masuk hidung gitu kan. Yang namanya mobil pakai apa? Itu kayak kelingking, pakai jempol ngamuan. Nah, sebagian. Itu jadi dalam memahami teks itu begitu. Maka ketika tabat siada celaka dua tangan adalah. Jadi riwayatnya dia Pak pakai nunjuk-nunjuk. Nyaci Rasulullah itu sampai nunjuk tangan. Nah itu tradisi di sini. Kalau udah ngomong pakai begitu apa? Udah nggak sopan, terlalu apa? Udah apa namanya itu tuh sama ya. Kalau udah main tangan nunjuk itu udah rata tuh yang di apa yang dua main itu kalau namanya masih apa namanya? Masih dia kena itu yang dua main juga nunjuk. Tapi kalau pakai tangan, wah itu udah keterlaluan. Maka hadis apa yang mengatakan tabat siada pakai apa? Dua tangan. Itu riwayat. Ada riwayat lain yang mengatakan ini sababun nuzulnya adalah, ini riwayat dari Tariq al-Mahali. Baina ana bisukil majaz in ana bishabin hadis sin yaqulu ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Dikata Tariq al-Mahali mengatakan ketika aku ada di pasar Jilmajaz, namanya pasar Jilmajaz nama pasarnya. Tiba-tiba ada seorang pemuda, yang pemuda, sudah seorang pemuda. Hadis sin masih apa? Masih muda. Dia pun mengatakan ayyuhan nas qulu, katakanlah la ilaha illallah tuflihun, kamu akan beruntung, akan selamat. Wa idza rajulun khalaqahu yarmihi qad hadma saqaihi wa a'udhu baik ma'ruf baik. Ada seorang di belakangnya memanah. Kemudian ketika dia memanahnya sampai membuat darah safahi, betisnya itu berdarah, wa arfu baik itu di bagian sampai bagian bawah tumitnya berdarah mengalir. Jadi ketika menyimpan itu kata baik manusia katakanlah la ilaha illallah. Tiba-tiba di belakang itu ada apa? Ada yang memanah sampai ke betisnya itu sampai berdarah. Kemudian Tariq al-Mahdi mengatakan, ya, ketika melihat peristiwa itu betul, dia bertanya, orang yang apa? Yang tadi mana apa? Yang memanah tadi mengatakan ya benar innahu kadzdzabun wa la tusaddiqu. Wahai manusia ini orang bohong, jangan kamu percaya. Dia yang berdarah itu, yang kami mana itu mengatakan jangan percaya dia pembohong. Fakul Tariq al-Mahdi mengatakan aku tanya siapa orangnya? Qalu huwa Muhammad yad'umu annahu nabiyyun. Yang tadi suruh ngomong la ilaha illallah itu Muhammad yad'umu annahu nabiyyun, yang dia menyangka bahwa dirinya itu seorang nabi. Ini kata-kata ini apa kata-kata belum beriman. Wa hadza amuhu, itu pamannya Abu Lahab, ya semua annahu kadzdzabun, itu Abu Lahab yang menyangka bahwa dirinya itu pendusta. Jadi Nabi ngomong seperti itu, Abu Lahab dari belakang apa? Musuh yang mengatakan bohong nih, ini orang pembohong. Itulah saking ganasnya kayak macam itu, kemudian apa?
Sampai Allah turunkan apa? Allah turunkan ayat, bukan ayat, satu surah yang khusus berkaitan dengan apa? Akidah. Di surah yang khusus ceritanya. Memang di dalam Quran itu ada beberapa surah yang surah itu terkait dengan apa? Dengan peristiwa yang peristiwanya ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah misalnya, Al-Baqarah itu apa? Tentang kita sapi. Di dalam surah Al-Baqarah itu ceritanya semua bukan tentang sapi semua, sebagian kecil saja, ceritanya macam-macam. Surah Maryam sama, ceritanya juga apa? Macam-macam, bukan satu cerita doang. Tapi ada satu surah yang surahnya sesuai dengan isinya, dan itu dari awal sampai akhir. Surah Yusuf. Surah Yusuf itu dari awal sampai akhir cerita tentang apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ada surah Muhammad, tapi nggak semuanya bercerita tentang Nabi Muhammad, tetapi surah Yusuf alaihissalam di dalamnya tentang Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Tentang kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam, perjuangan Nabi Yusuf, sampai akhirnya Nabi Yusuf memperoleh kesuksesan. Nah, surah ini itu panjang sekali. Kalau surah Tabat ini atau surah Lahab ini, satu surah dari awal sampai akhir tentang apa? Tentang seorang yang namanya Lahab, tapi tentang kejelekannya, tentang kejahatannya. Jadi namanya Al-Quran itu ada cerita yang perlu kita tiru, ada cerita yang perlu kita. Nama kamu siapa? Fauzi. Ada di Al-Quran. Nama kamu siapa? Andi. Ada di Al-Quran. Nama apa? Aku namanya di Al-Quran. Siapa? Ya mau. Loh, iya. Siapa? Ada di. Namanya siapa? Namanya Andi. Ada Al-Quran. Utomo namanya juga ada di Al-Quran. Aku keren namanya. Ada di Al-Quran. Siapa? Saya Toa. Jadi mentang-mentang di Al-Quran apa ya? Jangan balik. Nggak tahu syaitan itu siapa gitu kan? Fir'aun. Kenapa keren? Baca dulu. Apa ceritanya? Ini kadang-kadang kalau ditanya kan, kenapa teman atau suka baca surah Yusuf lagi hamil? Melihat seperti Nabi Yusuf. Kenapa? Berantem. Takut dia pejabat dia. Oke. Itu kan ending cerita, akhir cerita. Tapi kalau tanya, mau nggak anaknya itu sumur? Atau begitu bukan? Disusukin, dimasukin ke dalam sumur. Nggak mau. Mau nggak anaknya masuk penjara? Nggak mau. Loh, kan Nabi Yusuf ceritanya kan apa? Waktu ini itu boleh ke sumur kan? Wah, saudara-saudaranya terpisah dengan bapaknya, terpisah dengan saudara. Kemudian statusnya jadi apa? Jadi budak, jual juga, jadi pembantu dalam suatu rumah tangga walaupun pejabat. Kemudian ketika remajanya dirayu dia, saking cakepnya, saking apa? Gantengnya Nabi Yusuf, sampai perempuan-perempuan terkesima. Kalau maru'ainu akhbarna wa qata'na yusna kuna hada dan hada basar in hada illa malakun karim. Disimpan manusia. In hada illa disimpan ayat. Kenapa? Kalau maru'ainu qata'na yusna. Ketika melihat Nabi Yusuf terpotong-potong tangan perempuan, saking apa ya? Saking kagum. Akbarnahu, kagum dia. Mereka kagum. Wakulna hadal mahal hadai. Wah, ini simpan manusia ini apa? In hada illa malakun karim. Mereka. Coba kalau kita punya anak atau kita kayak begitu gantengnya, kira-kira jawab. Jadi playboy. Dia punya anak ganteng kayak gitu, seganteng-gantengnya bapak, atau seganteng-gantengnya kita, pernah
istri kita lagi di bawah, kita datang, assalamualaikum, saking ngeliatin kagum gitu, tangannya kayak ini, pernah kayak gitu? Saking kagumnya ngelihat suaminya datang, ganteng mas, suami seganteng mas, sampai nggak berasa tuh ngiris bawang, tangannya kena pisau gitu kan, pernah begitu? Tapi bagaimana gambaran gambaran Nabi Yusuf alaihissalam begitu gantengnya, mahadza basharun in hadza illa malakun.
شر كل جلابة